Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Silakan. Saudara Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman, saya dari utusan Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan cara apa Jepang memberi kemerdekaan Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, saya setuju. Karena PPKI adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kemerdekaan Indonesia. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Maaf, tapi paling cepat pemerintah Jepang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus. Saya akan memikirkan permintaan Anda. Baik, kami akan menyusul. Bagaimana hasil rapat tadi, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Bu, tolong jahitkan kain ini menjadi bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded. Karena itu kita harus mendesak golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan, Jepang telah menyerang kepada sekutu dan akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita harus memproklamirkan kemerdekaan melalui PPKI. Kenapa kalian berpendapat demikian? Baik sekali, kawan. Tapi kita tidak harus memproklamirkan kemerdekaan melalui PPKI. Kenapa kalian berpendapat demikian? Karena PPKI merupakan basis pembentukan Jepang. Karena kita tidak bisa memaksakan Jepang memproklamirkan kemerdekaan. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno atas nama rakyat. Pada setuju dengan hal itu? Setuju. Kalau perlu beliau tetap ingin memaksakan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI, kita paksakan saja. Perlu apa? Kita harus membicarakan ini baik-baik dengan beliau. Lawan, sebaiknya kita bicarakan setelah Bung Karno pulang dari Dalat. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam. Ada maksud apa lagi kalian di sini? Malam ini juga kami akan mengibarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah mengambil proklamasi kemerdekaan segera sampai Jepang tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945,
1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh Sudanjo Singgi yang merupakan anggota PETA yang melakukan hal tersebut. Revolusi sudah di tangan kami. Kami meminta Bung Karno untuk memproklamasikan malam ini. Lalu apa? Saya sudah mengatur jadwal kapan saya akan membacakan proklamasi tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa harus tanggal 17? Kenapa tidak bisa sekarang? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal karena pada tanggal 17 dapat memberikan harapan kepada saya. Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menuju Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Kabar mendesak, kita sudah dipaksa untuk mempercepat merancangkan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Teks proklamasi sudah dirancang dengan cepat untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan ini. Baik, Bu. Ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ruang makan. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita bangsa Indonesia telah berjuang kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar nasib bangsa, nasib negara kita sendiri, tetapi pada hakikat tetap kita menyusun tantangan kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, dan sekarang tibalah saatnya kita benar-benar nasib bangsa Indonesia, nasib tanah air dan kemerdekaan sudah di tangan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami membacakan teks proklamasi kemerdekaan di depan rakyat Indonesia. Dengarkanlah. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Indonesia